Halo Halo Sobat Sobat BSI, BSI. kembali lagi di podcast kita hari ini. Ya, Di sini kita akan ngobrol santai bersama narasumber kita yaitu bernama Kak Feni. Kak Kak Feni, Sani. kalau Kak boleh kenalan dulu namanya siapa dari Boleh jurusan apa? dong, Ya, boleh banget dari dong. semester Oke, berapa ini? kenalin dulu nama saya, nama panjangnya nih ya, nama lengkapnya tuh Siti Nur Asani Widiasari. Dan nama saya bisa dipanggil Sani. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 3. Oh, menarik juga ya. Iya, Oke, bisa ceritain sedikit nggak kalau Kak Feni mulai live di TikTok itu sejak kapan dan awalnya karena apa? itu eh, belakangan ini sih aku ikut live-nya. Terus karena ya pengen aja gitu. Oh gitu jadinya. Oke, jadi konten yang biasanya kamu bawakan pas live itu apa aja ya? Tentunya tentang beasiswa di BSI ataupun event-event di BSI gitu dong. Oh event, Ya jadi biar kegiatan di BSI itu kan banyak sekali itu. jadi biar menarik gitu ya. Iya, Ah, BSI. oke, jadi apa alasan utama nih Kak Seni memilih TikTok sebagai platform untuk nyambi itu? Platform TikTok ya. Kalau TikTok tuh kan belakangan ini orang-orang pasti scroll-scroll TikTok gitu kan ya. Jadi kita eh, aku sendiri pun juga prefernya TikTok gitu. Sehari-hari juga liatnya TikTok gitu kan. Makanya kalau pas waktu rame-ramenya TikTok ya kenapa enggak di TikTok gitu. Kalau aku sih biasanya juga lewat YouTube gitu. Soalnya kan aku dari kecil sampai sekarang itu aku lebih banyak nonton YouTube gitu. Oke. Ya kalau jadi YouTube oke juga ya, bisa jadi YouTuber gitu kan. Banyak juga yang podcast di YouTube. Ya aku juga pengen jadi YouTuber juga sih. Ya kan. Oke, dan gimana caranya kakak bagi waktu antara kuliah, tugas, dan live TikTok itu mesti sangat lama kan waktunya? Atau terlalu padat gitu? Oh ya kebetulan banget eh, saya kan udah semester 3 jadi eh, karena di BSI ini sistemnya itu paketan jadi ada waktu tersendiri gitu, waktunya kerja, waktunya kuliah sama ngerjain tugas gitu. Mungkin paginya kuliah, sorenya kerja gitu. Oh, jadi bisa membagi waktunya dengan baik gitu ya. Oh ya, ini pernah ngerasa nggak bentrok antara jadwal kuliah dan jadwal live itu cara ngatasinnya gimana? Ya itu ah, ada waktu tersendiri ya, mesti ada waktunya mesti bentrok gitu. Tapi kadang ada yang apa ya, ada yang jadi prioritas, jadi Prioritas. ada prioritas tersendiri, jadi pilih aja salah satu dulu. Oh gitu. Ini pernah ada nggak dosen atau teman-teman kampus tahu kalau kakak sering live? Apa mereka pernah mampir ke live kakak juga? Ya pasti dah tahu ya, pasti. Lagian teman-teman sama dosen itu kan juga kadang lihat lah gitu, jadi banyak yang tahu sih. Hmm. Dan apakah live di TikTok itu kayak sekadar hobi atau sudah jadi penghasilan juga atau kebiasaan sehari-hari gitu? Ada penghasilannya. Eh, Waktu kerja di live TikTok itu juga ada, pasti ada hasilnya. Terus kalau keseharian ya suka-suka aja gitu ya ada sih. Kalau seharian juga suka-sukanya. Kalau biasanya kalau keseharian itu apa ya gitu ya? Kayak gimana? Ya ngomongin tentang diri sendiri ya nggak Diri apa-apa sendiri, dong. gabut gitu. Kalau nggak BSI aja gitu. Hmm. Betul. Kalau boleh tahu penghasilannya itu cukup gak kalau buat nambah uang jajan atau bisa bantu biaya kuliah? Cukup lah, Cukup lumayan. biasanya berapa? Kalau ya UMR UMR. bisa di atas, tergantung Berarti kerja keras kita. berarti tergantung juga penonton sama live-nya juga gitu. Sama yang dari sawerannya itu juga. Tapi kalau rata-rata itu berapa anda kalau kalau kakak bisa tahu? Kalau ya kita lihat aja UMR Solo gitu. UMR Bisa Solo. kalian cari ya UMR Solo gitu. Berapa sih gitu. Oh begitu jadinya. Iya. Itu Oke. nggak pasti juga sih seharinya. Tergantung kalian live-nya berapa jam. Berapa jam? Biasanya Iya. live-nya berapa jam? Sampai 4 jam bisa lah. Empat. Ha-ha. Itu lama banget kalau aku Iya. live YouTube itu. Iya. Aku biasanya kalau live YouTube Tapi itu kan palingan jeda. jeda. Ha-ha. Oh, kalau aku biasanya Gimana? live YouTube itu selama 2,5 jam. Itu Itu bukan kan karena aku capek, karena baterai HP ku emang cepet habis waktu aku live. Ya jadi boleh boros dong. nih itu. Podcast nanti ganti HP gitu.
podcast, mungkin aku bakal coba pakai laptop baru lah atau gimana. Iya. Pernah nggak kalau kakak dapat job and draw segment atau gift besar dari penonton, apa ceritain dong atau gimana? Kalau gift gitu belum pernah ya. Belum pernah. Kalau job live itu udah beberapa. Terus ya mungkin buat pengalaman selanjutnya gitu. Lagian aku juga nggak cuman live doang kerjanya. Ada 2 kerjaan lain. Cuci kerja lain seperti apa ini? Yang pertama itu ini cuman freelance aja sih, jadi sales gitu. Oh, sales, berarti apa dapat bayaran juga dari situ? Iya. Oh, Tapi banyak. ya freelance ya, namanya juga freelance. Freelance. Tergantung kita kerjanya ya. Oh begitu. Ini kira-kira ada pengalaman tertentu nggak nih yang lucu, aneh atau yang nggak enak sama live TikTok atau apa? Kalau yang aneh itu yang pertama tuh ya, terkadang tuh yang komen tuh yang aneh gitu. Komennya yang itu kadang ada tidak yang masuk lucu-lucu gitu. Iya. akal. Komentarnya juga kadang nggak masuk akal atau di luar konteks. Di luar konteks. Mungkin begitu kan. Kan pengguna TikTok itu kan juga sangat banyak tuh. Jadi ya itu wajarin aja itu. Iya, Kadang ada wajar. komentar Tapi aneh ya gitu. ada yang tanya-tanya gitu, misal kak ini apa kak gitu kan. Kayaknya apa? Ah, Atau ada komentarnya lain nggak? Misalnya kalau ada pertanyaan yang agak gimana gitu. kalau untuk pertanyaan yang lain tuh aku nggak terlalu ngurus sih, jadi kayak yaudah biarin Kadang aja di gitu. skip aja gitu pertanyaannya. Ah, Skip. Oke. Pernah ngerasa nggak kalau down gitu? Ngerasa down kalau mendapatkan komentar negatif dari netizen gitu? Kalau belakangan ini enggak sih, Belum contohnya aku pernah. kayak enggak ngurus gitu. Oh belum pernah ada komentar down atau nggak peduli gitu? Ya mungkin ada, cuman aku sendiri juga enggak ngurusin Nggak terlalu gitu. peduli gitu? Oh gitu. Info-info yang bermanfaat aja gitu. Oh ya, ini gimana cara kakak tetap percaya diri dan nggak merasa terganggu sama omongan orang-orang gitu? Ya itu yang aku omongin, jadi setiap misal kita kerja untuk kerja live gitu ya, kita fokus aja sama live tersebut, nggak usah mikirin kayak kenapa komennya jelek-jelek banget gitu kan. Ya nggak usah gitu, ya kita sebagai Gensi masa ngurusin kayak gitu doang gitu. Itu menurutku juga kurang penting sih. Yang penting lebih fokus ke masa depan kita gitu untuk membangun negara menjadi lebih baik. Iya. Ya. Menurut kamu live TikTok ini ada pengaruhnya nggak ke kemampuan public speaking dan atau percaya diri kamu gitu? Iya dong. Kalau live TikTok kan biasanya ada yang kadang sendiri gitu, berdua. Kalau waktu sendiri itu ya kita harus membuat suasana gitu. Suasana. Apalagi itu lagi live ya. Kalau omongan sama di luar gitu sama orang lain gitu kan, kita juga harus bawa suasana tersendiri gitu. Oh begitu tuh. Dan ini kira-kira ada rencana nggak kalau kakak ke depannya mau serius jadi content creator atau lebih fokus kuliah atau mungkin fokusnya ke keduanya? Oh, mulai keduanya sih. Keduanya? Kalau aku kan kuliahnya sistem informasi tuh, pengen jadi programmer misal. Pengen keduanya boleh dong, nanti live gitu. Ya. Kalau live itu kan bisa di mana aja, bisa di rumah atau di mana pun. Pernah nyoba live di sini nggak? Oh, pernah. Pernah. Beberapa kali sih. Berapa kali? Iya. Tapi kali ini mau live lagi nggak? Boleh kalau diajak. Oh begitu jadinya. Biasanya Iya. ngajak teman-teman nggak? Ngajak teman-teman, iya dong, pasti. Biasanya live ngapain kalau ngajak teman-teman? Ya ngobrol-ngobrol gitu, terus ngomongin informasi di BSI, misal beasiswa gitu, atau acara terdekat di BSI gitu. Oh sekalian promosi juga gitu. Senang-senang aja. Biar lainnya pada tertarik buat ikut kampus ini kan kampusnya Iya. juga biaya terjangkau juga. Iya, dia terjangkau gitu. Kalau misalnya ada mahasiswa lain yang mau mulai live TikTok juga, kakak bisa ngasih tips apa gitu? Tipsnya yang pertama, kalian jangan kayak gugup gitu di depan kamera. Kalian harus belajar ngobrol di depan kamera gitu. Kalau terkadang ya aku sendiri pun juga awalnya gugup gitu lihat kamera doang, padahal tapi kayak gugup gimana ya nanti aku di depan gitu. Yang pertama itu sih. Terus yang kedua bahasanya punya apa ya,
punya ciri khas tersendiri gitu. Oh begitu. Biar menarik. Kalau sedangkan sih aku kalau nge-live YouTube aku nggak pernah nyalain kameranya gitu. Nah, gimana tuh? Nggak pernah. Aku karena kontenku itu pas aku live itu tentang game gitu lah. Jadi Oh, aku iya, fokus iya. ke game daripada kayak gimana gitu Oh, live dia game. live game. Jadi aku kayak Kalian, main game lebih kamu level. cuma ngomong gitu? Aku ngomong sambil baca komentar orang juga. Tapi karena liveku itu bagian komentar live chatnya itu rusak, jadi aku pakai jendela layar gitu. Oh, iya. Itu kan juga keren juga sih, Iya, bisa sekalian keren bisa juga balas sih. komentar. Tapi Banyak kalau juga. misalnya, tapi kalau itu tetap ada chatnya gitu, aku nggak bisa balas gitu. Tapi ini beruntung aja chatnya lagi rusak, jadi bisa jendela layar terus sekalian balas gitu. Harus pakai laptop juga sih. Meski karena agak lag gitu juga aku, karena HP ku performanya jadi menurun karena panas ya. Iya. Jadi ini kan juga chipsetnya kan MediaTek juga sih. Jadi MediaTek tuh kayak gampang panas gitu. Jadi juga ke depannya aku bakal beli HP baru yang upgrade chipsetnya itu Snapdragon gitu. Aku yakin Snapdragon itu kayak chipsetnya nggak panas gitu, itu stabil. Dan juga apa ya? Aku pengen yang chipsetnya kuat jelas Snapdragon. Yang Iya, penting iya. Snapdragon Cari-cari ya. dong. Cari-cari. Boleh-boleh dong. Oh ada sih. Aku Iya, udah ketemu iya. HP-nya, juga murah gitu. Oke, dan ini sudah di ujung ya, di ujung podcast kali ini. Oke, jadi terima kasih yang udah menonton podcast kita hari ini. Kita sampai akhir. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Iya, kuliah. BSI aja. Sampai- Makasih. Ya, sampai jumpa.